Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my channel. Hari ini saya mau membuat tahu crispy yang enak. Rasanya itu seperti tahu crispy abang-abang. Pokoknya crispy banget. Nah, pada saat digigit itu krenyes-krenyes, kriuk-kriuk, namun di dalamnya lembut. Jadi rasanya itu enak, gurih. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah karena bikinnya gampang. Jadi kalau pengen tahu caranya, tonton terus videonya. Nah, di sini bahan-bahan yang sudah saya siapkan ada seberat 500 gram tahu. Ini sudah saya potong-potong kotak kecil seperti ini. 5 sendok makan tepung protein sedang. Dan di sini bahan lainnya ada 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh bawang putih bubuk, ini optional, bisa dipakai bisa tidak, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan tepung tapioka, bisa diganti dengan tepung maizena, dan 300 ml air. Pertama-tama, ini bahan-bahannya akan saya campurkan semua. Nah, teman-teman, di sini saya mau kasih tahu kalau saya itu sebenarnya lebih suka menggunakan tepung self rising, karena tepung self rising itu crispy-nya tahan lama dan benar-benar crispy. Jadi kalau pada saat dingin itu tidak alot, keesokan harinya pun masih tetap crispy. Nah, kenapa saya di sini pakai tepung protein sedang? Karena saya tahu di luar dari Amerika atau di Indonesia itu agak sulit, tidak gampang untuk menemukan tepung self rising. Nah, tapi kalau kita menggunakan tepung self rising, jadi takaran garamnya itu kita kurangin. Kita gunakan 1/2 atau setengah sendok teh saja, dan tidak perlu menggunakan baking powder lagi karena di tepung self rising itu sudah ada baking powder dan garamnya. Nah, kemudian di sini airnya akan saya tuangkan masuk sedikit demi sedikit. Kita aduk pelan-pelan. Jadi pastikan aduk terus sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada endapan atau tidak bergerindil lagi. Nah, untuk memudahkan saya menggunakan whisker di sini. Kemudian ini hasilnya, jadi adonannya itu benar-benar cair seperti ini. Lalu masukkan tahunya, aduk, kemudian rendam sekitar 5-10 menit. Setelah itu tahunya ini kita saring, pisahkan tahu dengan si adonan. Nah, di sini sudah ada minyak yang sudah panas. Jadi tahunya ini akan saya goreng, namun pastikan pada saat menggoreng tahu itu gunakan api yang besar, minyak yang benar-benar panas. Jadi pada saat tahunya sudah masuk, jangan diaduk-aduk dulu sampai tahunya ini benar-benar bawahnya itu kering dan warnanya coklat. Nah, di sini adonannya saya akan pindahkan ke gelas takar untuk memudahkan pada saat penyiraman nanti. Nah, setelah tahunya sudah mulai berubah warna coklat dan sudah kering, agak kering maksudnya, kemudian kita balik.
Lalu tahunya ini kita aduk terus biar matangnya merata. Nah, setelah tahunya ini warnanya coklat dan benar-benar kering, kemudian kita akan melakukan penyiraman adonan. Nah, di sini saya akan melakukan penyiraman adonannya itu 3 kali penyiraman. Jadi tidak sekaligus kita tuangkan adonannya masuk. Nah, sebelum adonannya ini kita tuang atau kita siram, pastikan dulu aduk agar tidak ada endapan. Jadi adonannya kita siram pelan-pelan dengan jarak yang agak tinggi sedikit ya. Pelan-pelan, dan pastikan pada saat penyiraman adonan ini minyaknya itu benar-benar panas. Jadi kita gunakan api yang besar. Kemudian diamkan sebentar, beberapa detik saja, lalu aduk. Jadi ini kita aduk terus sampai adonannya ini melengket ke tahunya. Nah, trik agar adonannya itu gampang lengket ke tahu, jadi gunakan minyak yang agak banyak dan pastikan minyaknya itu benar-benar panas dan diaduk-aduk terus. Karena banyak teman-teman yang bilang bahwa adonannya itu tidak lengket, tidak menempel ke tahunya, malah menempel ke wajannya. Nah, triknya itu tadi. Jadi minyaknya harus panas, banyak, dan diaduk-aduk terus. Kemudian ini sudah mulai kering lagi dan sudah coklat warnanya. Lalu kita akan melakukan penyiraman yang kedua. Nah, seperti tadi pada saat penyiraman pertama, kita siram, kita tuang adonannya, lalu diamkan sebentar, kemudian kita aduk-aduk. Aduk terus sampai adonannya ini menempel ke tahunya. Nah, di sini tahunya sudah mulai mengering dan warnanya sudah coklat. Kemudian kita akan melakukan penyiraman yang ketiga atau penyiraman yang terakhir. Pastikan aduk-aduk adonannya sebelum kita siram atau kita tuangkan ke tahunya. Nah, seperti penyiraman pertama dan kedua, kita tuang adonannya, lalu kita diamkan sebentar, kemudian kita aduk-aduk. Jadi aduk-aduk terus sampai tahunya ini benar-benar kering, warnanya coklat dan mateng. Nah, tahu kita ini sudah matang, sudah kering. Lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, ini enak banget teman-teman, kita makan dengan saus sambal atau cabai rawit, bisa juga dengan sambal kecap ya. Ini benar-benar enak, dimakan pakai nasi pun enak. Nah, ini dia sudah selesai. Coba, ini akan saya coba satu. Ini enak banget dimakan pakai, makannya pas hangat-hangat ya, dan dimakan pakai cabai rawit atau sambal sos. Ini enak banget. Dengar ya teman-teman.
Di dalamnya itu lembut banget. Di luarnya tuh garing banget. Makan pakai cabai rawit enak. Gurih. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini silakan di like, di share, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.